Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Robbal Alamin. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan kembali roman klasik Karena Mentua bagian 18. Selamat mendengarkan. Dengan terkejut besar hati, sebab tak kusangka-sangka menurut perhitungan itu kulihat aku beroleh bahagian 1.100 rupiah. Alhamdulillah, kata Ramalah dengan sukacita dan berseri-seri mukanya. Uang kontan sekaliannya diberikan Mama Sultan Batuah kepadaku. Lah, dengan uang itu aku beli barang-barang pakaian serba sedikit dan sisanya aku bawa pulang. Akan kujadikan pokok atau modal. Dari kota ini, kata perempuan itu pula. Dari mana kakak menokok kawat kepada Adinda? Dari kota ini sesudah kuperoleh kedai di kampung Jawa itu. Apa boleh buat biar berniaga kecil-kecil saja asal tak jauh dari kampung? Ia memandang dengan sudut mata kepada istrinya. Nah, sekarang kita sudah ada di sini. Betul kecil. Baru perniagaan kita, tetapi menilik laku barang-barang sekarang ini besar jua harapan kita dengan tolongan Allah dan tentu saja dengan bantuan Adinda terutama. Moga-moga berhasil jua maksud kita dapat bertoko di pasar Gedang kelak. Mudah-mudahan Kanda, kata istrinya dengan lemah lembut. Meskipun macam sekarang ini saja sudah lebih daripada cukup bagiku. Asal kita selamat keduanya. Tak berguna kekayaan padaku, dan kita pohonkan kepada Tuhan yang Maha Murah, supaya kita terjauh daripada mara bahaya dalam masa yang akan datang. Iya, terjauh daripada asut fitnah, dengki, dan khianat. Asal kita berjalan lurus dan berkata benar, insya Allah, Dinda, istimewa pula asal keamanan dalam rumah dapat kita jaga sebaik-baiknya. Usahakan agar supaya ibu tetap tenang dan senang. Oh ya, kini Kakanda. Ramalah menoleh kepada jam tergantung di dinding. Hari sudah pukul 4. Mujur, Adinda ingatkan, kata marah Adil serta meminum air tehnya. Akan tetapi bunyi apa itu? Bagai bunyi mercon. Mereka itu memasang telinga dengan diam-diam. Sejurus antaranya marah Adil berkata pula sambil tersenyum dan berbangkit dari kursinya. Bunyi tasa dandol. Tasa itu pemirsa di sini ada catatan kakinya yaitu gendang kecil seperti rebana, dandol gendang besar seperti tambur. Bunyi tasa dandol orang balik dari mengambil tanah. Bulan Tabut sudah datang. Bulan Tabut, kata Ramalah pula, seraya melayangkan pandangan ke tempat datangnya bunyi itu. Jadi sekarang sudah 1 Muharram, Tabut, awak belum sekali jua melihat Tabut lagi, kata Ramalah. Nanti boleh Adinda lihat, kata suaminya. 10 hari akan ramai di sini, baik juga keramaian itu bagi kita, maksudku bagi perniagaan. Aku berangkat, katakan kepada ibu, jika beliau tanyakan daku kelak, bahwa aku pergi ke pasar Gedang akan meraih barang-barang. Setelah itu orang muda itu pun turun ke halaman dengan agak cepat, diiringkan oleh Ramalah dengan mata yang penuh kasih sayang. Setelah marah Adil hilang di kelok jalan, barulah perempuan muda itu bergerak, berpaling ke belakang dan berjalan dengan perlahan-lahan ke ruang tengah. Akan tetapi sesampai ke muka pintu, ia menoleh pula keluar. Ke kelok jalan itu seakan-akan tidak meyakinkan hatinya bahwasanya suaminya tiada kelihatan lagi. Memang tak tampak lagi dan ia pun melangkah cepat-cepat ke dalam. Pada gerak badannya dan air mukanya terbayang dengan seterang-terangnya beberapa kasih sayangnya kepada suaminya. Demikian cintanya kepadaku, pikirnya seraya masuk ke dalam kamarnya. Apa katanya tadi?
terbang semangatnya. Sudah itu ia pulang dengan secepat-cepatnya karena khawatir memikirkan nasibku. Kak marah. Aku pun siang malam teringat akan dia. Ya, biar bertaut langit dengan bumi, hancur luluh bukit dan gunung, asal percampuran kami kekal selama-lamanya. Akan tetapi, pikirnya pula dengan gelisah seraya berjalan hilir mudik. Apa sebab ibuku berkeras benar hendak menceraikan kami, dua makhluk yang berkasih-kasihan ini? Apa sebab ia lekas percaya akan perkataan orang seperti petenah Sultan Baginda itu, sehingga ia sampai hati berbuat seganas itu? Dalam pada itu pikirannya melayang ke kampung halamannya sehingga nampak nyata kepadanya di dalam ingatan seluk-beluk dan susunan rumah-rumah. Demikian jua hal ihwal dan suasana di sana dengan jelas. Terbayang di hadapan matanya bagaimana cara dan laku masyarakat memperhatikan serta mencampuri kehidupan rumah tangga dan sebagainya. Tentu saja mula-mula dengan maksud baik, tanda erat hubungan kasih sayang seorang dengan seorang dalam perkauman dan persukuan. Ramalah gemetar lalu terlompat perkataan dari mulutnya. Ya, jika ibuku cenderung akan berbuat ganas terhadap kepadanya, menantunya, adalah hal itu pengaruh kebiasaan yang menjadi darah daging bagi masyarakat. Ia pun menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, katanya pula dengan agak lapang dadanya, beruntung benar aku keluar dari sana serta dapat melepaskan ibu dari pengaruh yang buruk itu. Moga-moga di sini beliau dapat meniru meneladan pergaulan orang baik-baik. Akan menyurutkan darahnya dan menetapkan kebenaran buah pikirannya itu, diambilnyalah benang dan jarum. Ia duduk merenda di ruang tengah. Sementara itu bunyi tasak dan dol makin gemuruh juga telah dekat benar. Tabut, kata Ramalah serta memasang telinganya. Tabut dan padang akan bertambah ramai. Kemana ibuku gerangan? Ia menoleh ke pintu ke kampung Jawa, katanya. Sampai begini hari belum pulang. Sambil meletakkan jahitannya di atas meja, ia pun melangkah ke beranda dan duduk di atas kursi goyang. Sejurus kemudian ia pun bangkit berdiri dan mulai merenda pula. Tidak, katanya seraya menjalankan jarum dengan cepat. Tidak, tak mungkin ibuku mau berbuat seperti di Sumpur dahulu lagi. Sesudah melihat keadaan di negeri besar ini, dahulu ia terpedaya kepada saudagar, cara kampung, sekarang di sini. Dan bukankah Kak Marah sudah jadi saudagar pula? Dan selama di sini sudah berbulan-bulan lamanya belum terdengar lagi olehku sindir-sindirannya. Benar, ia sudah insaf akan dirinya. Dalam beberapa bulan ini segala keburukannya lenyap sudah. Dengan pikiran demikian bertambah cepatlah jalan jarumnya. Akan tetapi, apa yang telah lenyap dalam beberapa bulan itu? Bukankah manusia, tumbuh-tumbuhan dan binatang masih hidup? Dan jika sekaliannya itu masih hidup, bukankah keburukan ada juga? Ya, selagi dunia masih terkembang, tentu segala keburukan tak akan hilang-hilang selagi kita masih bernyawa. Buruk dan baik takkan tercerai daripada kita, pikirnya. Dan meniru, yang baik sajakah ditiru orang? Sesungguhnya dalam beberapa bulan itu Maguna sudah berlaku dengan baik sebagaimana seorang ibu patut berbuat kepada anak dan menantunya. Rupanya segala perbuatannya yang keji dahulu sudah lupa, telah dilupakannya seperti air merupakan batu tenggelam jika sudah tertutup oleh riak dan arus. Ia telah agak pendiam, tak ceramah dan nyinyir seperti di Sumpur lagi. Kadang-kadang ia duduk termenung seorang diri. Apakah yang dipikirkannya? Kalau ia berjalan-jalan dalam kota menampak rumah-rumah yang besar-besar dan indah-indah, kerap kali ia tegak tercengang-cengang. Matanya tiada lepas daripada memandangi selama segala keindahan dan kebesaran. Dan kalau ia pergi ke Pasar Gedang, ke rumah Engku Besar, seorang karibnya yang berniaga di sana, tak puas-puas ia melihat dan menengok-nengok toko-toko besar yang terdiri pada kiri kanan jalan dan berbaris panjang.
Tentu saja ia tak lupa menanya-nanyakan toko-toko Mamasutan Melaka yang terbilang kaya itu. Sungguh besar-besar toko mereka itu, banyak barang-barang perniagaannya. Memang kaya kaum kerabat anak muda yang menunang anaknya itu. Sayang, maksudnya tidak sampai. Menantu cuma berkedai pada salah sebuah pondok di pasar kampung Jawa, belum boleh dikatakan saudagar lagi, jauh dari itu. Jika Maguna lalu di muka kantor-kantor, baik kantor gubernemen, baik pun di kantor dagang, lain pula perasaannya. Ketika di Sumpur ia tak pernah melihat amtenar atau pegawai kantor sebanyak di kota itu. Sekaliannya berpakaian bersih dan pantas, senang mata memandang, hati Maguna pun tergerak. Keinginan dan angan-angannya yang tinggi timbul pula. Alangkah baiknya jika ia beranak seorang laki-laki yang jadi amtenar, atau bermenantukan seorang amtenar. Memang Maguna suka menengadah ke langit, suka kepada yang tinggi dan mulia. Memang di kota banyak kelihatan orang berpangkat tinggi, orang kaya raya yang menerbitkan iri hati. Akan tetapi kebalikannya, banyak pula di sana orang miskin dan melarat yang menimbulkan belas kasihan. Nah, kalau ia memandang ke bumi, ke bawah, takkan tampaklah olehnya orang yang lebih buruk nasibnya daripadanya, daripada nasib anaknya. Takkan bersyukurlah kepada Tuhan beroleh menantu seperti Marah Adil yang rajin berusaha dan tahu akan kewajibannya itu. Pencarian buat sehari-hari cukup, anak dan menantu berkasih-kasihan, apalagi yang dikehendakinya, apa jua yang dicarinya. Ketika ia pergi ke kampung Jawa, sebagaimana dikatakan ramalah di atas, demikian pula ketika hendak balik pulang, ia pun tak lupa melayangkan pandangannya ke kiri dan ke kanan. Ia lalu ke kampung Jawa dalam, maka tampaklah olehnya sebuah rumah batu yang besar. Ia heran dan berkata komat kamit, bagus benar rumah ini, perkakasnya pun indah-indah belaka. Jambangan bunga banyak berderet-deret dan gambar-gambar bergantungan di dinding dengan beraturan. Rumah siapa itu? Rumah orang Belanda atau orang Tionghoa agaknya? Akan tetapi itu... Perkataannya tiada disampaikannya sebab tiba-tiba kelihatan olehnya seorang perempuan tua, lebih tua daripada dia sedikit. Duduk di atas kursi goyang di beranda muka yang permai itu. Perempuan sebagai dia juga, tapi tiada jelas nampaknya sebab terlindung di balik daun-daun talas dalam jambangan. Orang itu sudah lama memperhatikan dia dengan seksama sebab ia seakan-akan kenal kepada Maguna dahulu sudah lama betul. Tetapi di mana gerangan, rupanya ia tidak tahu, tak ingat lagi. Sekonyong-konyong ia pun tegak berdiri dan berlari ke bawah serta berseru dengan riang, "Kak, kakak." Pada anak tangga yang di bawah sekali tiba-tiba ia berhenti, khawatir kalau ia salah pandang dan sesat. Mula-mula Maguna terkejut, undur ke belakang, takut kalau orang itu hendak mengejar dan mengusir dia, sebab berdiri di hadapan rumahnya. Akan tetapi sebentar itu juga ia maju ke muka pula, dengan pasti dan tetap hati masuk ke halaman mendapatkan orang itu, lalu berteriak kuat-kuat kegirangan, "Kak, kakak Amin, benar, kakak Amin ini." Orang yang dipanggilkannya kakak Amin itu memandang tenang-tenang kepadanya, lalu berkata sambil tertawa riang, "Astaga, wahai tak salah pandang mataku. Dari tadi kuperhatikan, benar engkau ini Guna? Di mana engkau? Datang dari langit?" Dengan gembira dipegangnya lah tangan Mak Guna, dipeluknya pinggangnya sambil berkata pula, "Ayo Guna, mari kita naik ke atas rumah." Mak Guna dipimpinnya naik ke langkan. Mula-mula ia menurut saja sebab didorong oleh perasaan riang suka bertemu dengan kenalan lama, orang senegeri dengan dia. Akan tetapi dibendul ia berdiri sebentar, malu akan terus naik ke atas rumah yang elok itu. "Tak usah hamba naik, kakak Amin," katanya. "Hamba dari pasar tadi, nanti saja hamba datang kembali."
Ia pun bergerak hendak balik turun seraya menyembunyikan pembawaannya dalam kain selendangnya. Sebentar saja Guna, sudah lama kita tak bersua. Teragak benar, tadi aku ragu-ragu benar, sudah berubah rupa engkau. Tentu saja berubah kakak, sebab tak putus di lamun ombak kesengsaraan. Tetapi aku tak lupa kepada kakak, tak bimbang sedikit jua. Dengan lambat-lambat ia pun maju ke muka bersama-sama dengan kakak Amin itu. Benar, sudah lama kita tak bersua. Di mana kakak selama ini? Tanyanya. Sudah dihanyutkan untung perasaan Guna. Kian kemari. Nah, duduklah di sini, di kursi goyang ini, kata Ma Amin itu sambil menyorongkan sebuah kursi goyang yang beralaskan bantal bersulam. Empuk rasanya. Duduklah, nanti kita bercerita. Ya, sudah lama tidak kerimba. Beban berbuah gerangan kini. Ada jua malah kakak sering dahulu. Patut tak bertambah tua. Ya, sudah tidak bersua. Badan berubah gerangan kini tidak. Tidak, kakak tidak berubah-ubah. Malah bertambah muda roman kakak, sahut Maguna. Setelah Maguna duduk, Ma Amin duduk pula di sisinya. Apa kata kau tadi? Tanyanya. Aku bertambah muda. Pandai benar engkau menyanjung-nyanjung orang. Tak kau lihat rambutku putih sudah? Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.